2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang sampai selesai aja, sampai ayat 15. Dengarkan baik, saya akan bacakan ini sambil melihat di depan, ya ada juga ditayangkan di slide. Saya akan bacakan di sini perikop pembacaan kita, panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9, tetapi barang siapa yang tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Dari pembacaan ini saya bersyukur bahwa di sini tertulis di ayat yang ke-12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kewajiban sebagai hamba Tuhan tentunya senantiasa dengan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan setiap firman. Sekalipun mungkin itu yang sudah disampaikan berkali-kali, tapi di sini dikatakan aku akan selalu mengingatkan. Dan itu adalah kewajiban sebagai setiap orang yang percaya. Demikian juga bahwa kita sebagai orang percaya diingatkan supaya kalaupun kita sudah memahami dan kita sudah mengerti, untuk terus membaca Alkitab ini, untuk terus mengulang-ulang membaca Alkitab ini, supaya kita dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Seringkali kedagingan kita ini menghambat, seringkali kehidupan kita ini yang melekat pada diri kita ini adalah hambatan. Malas untuk baca firman, malas untuk berdoa, malas untuk bersekutu, malas untuk ibadah. Itu sebabnya kita harus senantiasa mengingatkan berulang-ulang. Firman Tuhan itu harus senantiasa menjadi bagian yang akan kita nikmati setiap hari tanpa bosan. Harusnya firman Tuhan itu adalah
firman yang harus dinikmati setiap hari, dimakan setiap hari, dibaca dan direnungkan firman itu setiap hari, supaya kita senantiasa melekat kepada sumber yang sebenarnya. Kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk mengulangi semua itu, maka kita akan kehilangan kesempatan satu saat. Kenapa? Karena kehidupan kita ini dibungkus oleh daging yang melekat kepada dunia ini. Tubuh dan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu dalam Efesus 6 dikatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa adalah kewajiban. Di sini Rasul Petrus menekankan tentang ini, bahwa sekalipun engkau sudah memahami dan mengerti, tapi aku akan selalu mengingatkan kepada kamu, karena itu adalah merupakan kewajiban. Sebelum aku menanggalkan tubuh jasmaniku, atau sebelum aku dipanggil Tuhan, maka saya akan selalu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya orang yang cintakan Tuhan berkali-kali berulang-ulang diingatkan, dia akan semakin mencintai firman yang disampaikan. Walaupun dia sudah paham, walaupun dia sudah mengerti, dia sudah tahu tentang hal itu. Tetapi hal itu harus sering kita sampaikan. Supaya apa? Setiap hari kita di-refresh, diingatkan, kembali lagi, ya, diteguhkan kita. Bagaimana Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Adakah perkataan Rasul Petrus ini tidak mengena kepada kita? Atau mungkin ini memang adalah bagian yang kita harus pahami pada hari ini. Di ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Di dalam hal inilah bahwa kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk hari lepas hari, bahwa kita harus senantiasa merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya senang, seringkali ada yang menghubungi saya di tengah malam untuk menanyakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Saya senang banget. Saya senang kalau ada orang yang tengah malam, karena saya memang harus mempersiapkan diri 1x24 jam. Jika jemaat ini boleh menelpon di tengah malam, itu justru saya kagum. Artinya dia sedang berjaga-jaga, dia sedang merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau waktu dia minta, Pak, ini saya mendapatkan ini, coba kita buka, di sini letaknya firman itu. Ini kan luar biasa. Artinya dia sedang siap untuk selalu bersama dengan Tuhan. Karena kita ini harusnya 1x24 jam, kita harusnya bersama dengan Tuhan. Sekalipun janji Tuhan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tetapi seringkali kita ini terhambat oleh karena kedagingan kita yang membuat kita ogah, ya, untuk menghampiri Allah. Kenapa? Ya lebih baik tidur, ya, atau lebih baik pergi jalan-jalan. Ya, maka itu seringkali kami ingatkan, karena kita ada pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan setiap hari ada 4 pasal, ada yang 3 pasal. Adakah kita memang benar-benar mau untuk membaca dengan sepenuh hati? Memang ada yang mengatakan, untuk apa saya baca 4 pasal kalau saya tidak merenungkan? Kamu salah sendiri. Kalau seandainya engkau baca 4 pasal dan engkau tidak merenungkan, itu adalah salahmu. Tapi jika engkau membaca 4 pasal sehari dan kau mencoba untuk mengambil waktu untuk merenungkan apa yang kau baca, saya percaya kau pasti diberkati. Ada amin? Saya teramat percaya. Jadi bukan alasan untuk saya harus membaca 1 pasal aja, cukup sehari dan saya renungkan, tidak. Tetapi sebanyak saya membaca Alkitab dan saya merenungkannya, disitulah kesempatan dan Roh Kudus akan masuk di dalam kita dan memberikan pemahaman dan pengertian yang sungguh luar biasa. Sebelum saya menikah, bagian saya adalah untuk harus membaca. Tapi firman Tuhan juga katakan, jika engkau sudah menikah akan ada bagian akan menghambat engkau. Ya, ada istrimu, ada anak-anakmu nantinya. Itu jadi penghambat bagi kita. Karena apa? Kesukaan Tuhan untuk kita boleh menghampiri hadirat Allah terhambat oleh karena kondisi sekeliling kita. Tetapi kembali lagi, jika kita senang dengan hadirat Allah, kita senang bergaul dengan Tuhan, kita senang bergaul dengan firman Tuhan, maka firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, itu akan diperdagingkan dalam seluruh hidup kita, sehingga kegerakan kita, situasi dan keadaan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita akan selalu mengingat itu firman itu.
Firman itu akan selalu mengingatkan kepada kita. Dan di dalamnya ada Roh Kudus yang akan selalu merefresh kita. Dia mengingatkan kepada kita sehingga akhirnya kita tanpa terkecuali. Akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau begitu mengasihi aku. Hari lepas hari Engkau tidak pernah berhenti untuk menegur aku, untuk membimbing aku. Nah itu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita pelajari baik-baik. Di sini di ayat yang ketiga dikatakan apa? Kita kembali. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang begitu ajaib melekat pada diri setiap orang yang cinta akan Tuhan, dan di dalam semuanya itu membuat kita untuk akhirnya mencapai satu tingkatan. Ini kayak yang saya khotbahkan ini adalah bagian tingkatan iman yang harusnya kita pahami. Ada 5 tingkatan iman lewat apa yang kita baca ini. Seharusnya ada 7 tingkatan iman, tetapi tingkatan iman yang kita harus pelajari dengan baik ada 5 lewat pembacaan ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu berguna untuk masuk di dalam kehidupan, di dalam kesalehan kita. Nah, tingkat yang kelima yang terakhir itu dikatakan di situ ya, ketekunan kepada kesalehan. Nah, ini hidup saleh itu tidak gampang, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, mau dia sudah sekali berapapun, dia sudah menjadi pengkhotbah yang sekali berapapun, untuk hidup saleh tidak gampang. Banyak orang yang sudah memberitakan firman Tuhan, tapi hidupnya belum tentu dia hidup dalam kesalehan. Kenapa? Karena kesalehan itu sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kesalehan itu diberikan langsung oleh Tuhan karena kesetiaan kita. Kita setia, kita taat, itu tugas kita. Tapi kesalehan itu diberikan oleh Tuhan karena di dalam kesalehan itu adalah sesuatu yang disematkan oleh Tuhan yang menyertai kita. Artinya itu anugerah yang besar di situ. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di ayatnya yang ketiga dikatakan bagian yang terakhirnya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak memenuhi syarat, yaitu hikmat, pemahaman dan pengertian sesuai seperti Allah berpikir. Iya. Tentang kesalehan itu di situ sebenarnya dalam tingkatan yang kelima itu sebenarnya itu sudah ada di tingkat kenabian. Seorang nabi dia berpikir seperti Allah anugerahkan padanya. Iya, seorang rasul dia berpikir seperti apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya, sehingga apa yang dia lakukan itu adalah pikiran Allah. Sikap dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang daripada Allah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu untuk menjandang sebagai orang yang saleh atau sudah di tingkatan yang kelima, artinya orang itu sudah bisa bernubuat. Artinya dia menyampaikan sesuatu hal dari Tuhan yang akan terjadi seperti apa yang disampaikan. Hal yang belum terjadi dia sudah tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Itu yang disebut dengan karunia kenabian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini penting untuk kita perhatikan bahwa 5 tingkatan kita akan pelajari ke depan. Ayat yang keempat, kita lihat di situ. Ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Janji-janji yang berharga. Tuhan apakah Tuhan melalai janjinya? Tidak, tentunya. Karena janjinya lah maka kita ada di sini, ada amin. Karena janjinya, tetapi tingkat pengenalan kita akan Tuhan di 5
tingkatan iman itu mari kita akan pelajari di ayat yang kelima. Tetapi perhatikan dulu dengan baik di ayat yang keempat ini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Ini yang paling besar kira-kira janji Tuhan di dalam kehidupan kita apa? Itu janji Tuhan. Iya. Kalau dia telah memanggil kita dari lumpur dosa, dia pindahkan kita kepada satu kehidupan yang layak. Iya. Apa yang kita akan dapatkan di dalamnya? Nah, disinilah pentingnya kita akan belajar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, hal itu kita tidak bisa dapatkan. Tetapi kalau kita ada kesetiaan dan ketaatan, yang kita di mana tadinya diambil dari lumpur, dari dosa, kemudian akan dipindahkan kita kepada tempat yang mulia. Karena di dalam, kalau nggak salah 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Kamulah bangsa terpilih, Mamat Rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ayat 9. Kalau kita kembali di surat Petrus, pasalnya yang pertama, 1 Petrus 1 pasalnya yang pertama, ayatnya yang pasal 2 ayatnya yang ke-9, saya bacakan di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Mamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu, ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sebenarnya awalnya adalah sejak Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia terputus hubungannya dengan Allah. Kita terhilang. Kita tidak memiliki hubungan lagi dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia terputus hubungannya dengan Allah itu sendiri. Dan oleh anugerah Allah, anugerah Tuhan, kita kembali terhubung dengan Tuhan oleh pengorbanan, oleh kedatangan Tuhan, pengorbanan Tuhan datang di dalam dunia. Dia mau menderita demi dosa kita, dia dianiaya bahkan disalibkan, itu karena dosa kita. Nah, disitulah kita terhubung kembali dengan Allah. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih anugerah yang besar itu. Kalau dalam surat Paulus dikatakan dalam Efesus 2, kita ini adalah orang-orang yang harusnya dimurkai. Pasal 2 ayatnya yang ke berapa? Ketiga kalau nggak salah. Coba buka dulu. Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan? Mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita ini sebelum dipindahkan dari gelap, dari lumpur, kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Tetapi karena kasih anugerah Allah tadi satu di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita ini diselamatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa berharganya kita di mata Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kita ini begitu berharga dan mulia di mata Tuhan. Maka itu digantikan manusia sebagai penebus kita, supaya kita diselamatkan. Nah, apa tugas kita setelah kita diselamatkan? Kembali ke 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia, dari Allah maksudnya. Yaitu dikatakan begini, ya. Kembali ke 1 Petrus, ini bolak-balik jadinya. Saya ajak kita untuk boleh
membuka Alkitab ini. Sebab kalau kita tidak membaca banyak-banyak Alkitab, kita akan kosong, nggak tahu artinya hidup kita ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Apa? Apa yang kita harus lakukan? Perbuatan yang besar, yaitu bersaksi. Katakan amin. Bersaksi bahwa Tuhan yang begitu baik. Dia datang ke dalam dunia, Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, bukan hanya orang Kristen, tapi sebanyak orang yang Tuhan panggil, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10. Ya, masih ada domba-dombaku yang di kandang lain. Itu tugas siapa? Saya tanya, kalau domba-domba yang masih ada di kandang yang lain itu tugas siapa? Itu tugas saudara dan saya. Saya bersyukur saya dari kandang yang lain, Tuhan tarik saya masuk kepada bilangan orang percaya. Untuk tujuan ini, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Untuk membawa orang dari gelap masuk kepada terang yang ajaib. Itulah yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa betapa pentingnya engkau paham terhadap firman Tuhan yang disampaikan, khususnya hari ini. Selebihnya mari kita belajar lagi. Tapi hari ini diberitakan supaya engkau faham arti dari kehidupanmu yang sesungguhnya, yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Kenapa engkau dipanggil menjadi orang Kristen? Ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan tujuan yang Tuhan mau itu adalah supaya engkau menjadi saksi. Katakan amin. Supaya kita menjadi saksi. Nah, mungkin ada banyak orang yang bilang gini, aduh bagaimana saya mau menjadi saksi? Saya ini jarang baca Alkitab, saya ini jarang ibadah, saya ini jarang komsel, saya ini... disinilah tantangannya kita. Disinilah tantangannya kita supaya kita benar-benar dipakai oleh Tuhan. Karena memang yang Tuhan mau pakai adalah orang yang setia dan taat. Yang taat kepada apa? Kepada firman-Nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu mari kita lihat, perhatikan kembali di ayat yang keempat. Dengan jalan itu, dari perkop pembacaan kita, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang berharga bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi di dalamnya harus kita banyak belajar lagi, karena janji-janji yang berharga itu akan berdampak apabila kita taat kepada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar masuk di ayat yang lebih lanjut, di ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama, tayangkan bersama-sama ayat yang kelima. Kita baca bersama 2-3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Pertama yang kita lihat di sini bahwa tambahkan imanmu. Kita sama-sama di sini pasti sudah beriman kepada Yesus. Ada amin? Kita sudah beriman kepada Yesus, tetapi iman tanpa perbuatan seperti apa dikatakan oleh Rasul Paulus adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan sama dengan gong yang merincing. Gong yang berbunyi. Ya seperti. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus paham. Oh, ternyata iman saya ini ada bagian yang harus saya usahakan di dalamnya, ditambahkan supaya saya benar-benar memenuhi syarat sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen hanya KTP-nya. Lihat KTP saya, Kristen loh. Oh, itu dulu yang saya banggakan. Saya pikir setelah saya terima Yesus, saya sudah berganti KTP, saya sudah bangga, saya sudah orang Kristen. Oh iya, banyak orang Kristen tidak akan masuk. Ya, tidak akan dapat masuk jalan yang sempit itu. Dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Nah, oleh sebab itu, jangan bangga kita sebagai orang Kristen.
hanya sekedar menjadi Kristen, tapi banggalah engkau menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Orang yang sudah mengenal firman dengan baik, dia pasti ada perubahan hidupnya. Apa itu? Bahwa jika dia sudah mengenal Tuhan, apa faham, apa kata, apa dari makna dari kebajikan yang sesungguhnya? Hah? Perbuatan baik. Maka dia akan memiliki perbuatan yang baik. Apakah sudah cukup dengan memiliki perbuatan yang baik? Inilah yang saya sampaikan di mobil. Enggak cukup dengan engkau berbuat baik. Waktu diingatkan, Pak, sampaikan lagi ini. Oh ya, saya teringat itu. Makanya saya benar, oh iya, ini harus disampaikan kembali. Tidak cukup engkau hanya berbuat baik. Di sini kebajikan. Tambahkan imanmu kepada kebajikan, kepada kebaikan. Tidak cukup dengan kita baik saja. Menjadi orang Kristen tidak cukup dengan kita baik saja. Karena ada banyak orang yang baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti harusnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jadi kita ini pengenalan kita akan Tuhan, iman yang Tuhan taruh di dalam diri kita harus berkembang sampai akhirnya menjadi rema. Firman itu pada dasarnya masih, kalau tertulis di sini sifatnya logos. Itu tertulis. Tapi firman itu begitu kita makan dan mencernanya, maka akan menjadi kebaikan bagi kita. Cukup dengan kita baik? Tentu tidak. Harus ditambahkan. Itu baru tingkatan pertama dari iman kita. Tingkatan kedua, dikatakan bahwa kepada kebajikan, apa itu? Pengetahuan. Jadi kita sudah baik. Kita mendapatkan keimanan dan membawa kita kepada perubahan sikap hidup, maka akhirnya kita ditambahkan iman kita kepada, oh iya, pengetahuan. Saya sudah baik, saya sudah baca firman. Akhirnya saya dapat memahami firman itu. Oh iya, firman itu demikian. Apakah firman itu sudah berbuah? Bagi kita ya, itu namanya rema. Firman itu sudah diperdagingkan di dalam diri kita. Maka dari iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan. Nah, artinya kehidupan kita ditambahkan satu tingkat lagi, yaitu setelah kita menjadi orang yang baik yang telah diselamatkan oleh Tuhan, oleh kerinduan kita kepada Tuhan, maka kita senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga sikap hidup kita akhirnya akan berubah. Tadinya pemabuk. Iya, karena kita sudah mengenal yang namanya lewat iman kita bahwa kita sudah diselamatkan. Wah, saya semakin sungguh-sungguh di dalam membaca firman. Akhirnya saya mendapatkan pengetahuan yang benar terhadap Allah. Dan inilah tingkatan yang kedua. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan sesuatu pemahaman dan pengertian, artinya itu sudah mulai rema di dalam diri kita, maka firman itu harus berbuah. Tapi sebelum firman itu berbuah, maka kita harus lebih menambahkan kepada pengetahuan kita kepada penguasaan diri. Ini setelah kita faham firman, saya memahami firman Tuhan. Oh, firman Tuhan itu mau supaya saya hidup benar sungguh-sungguh. Maka di dalam kebenaran firman yang ada saya terima daripada Tuhan, membuat saya akhirnya dapat menguasai diri. Dari apa? Dari keinginan daging saya, ya, dari segala sesuatu yang menggoda saya, ya. Orang Kristen apakah masih bisa digoda? Masih.
Orang Kristen itu sering jatuh bangun kau, ku mengejarmu. Ya, seringkali manusia itu jatuh bangun. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan tidak cukup dengan engkau beriman tanpa mengetahui kebenaran. Dan kalau engkau sudah mengetahui kebenaran, maka engkau akan semakin tahu bahwa hidup saya begitu berarti di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya saya memperoleh suatu pemahaman. Saya harus menguasai diri dari segala keinginan daging. Paulus menekankan, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan dan keserakahan, dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Matikan itu, karena itu adalah penghambat bagi manusia untuk mengenal Allah lebih sempurna, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah yang sempurna. Kenapa? Karena manusia daging ini identik dengan dosa. Tahu nggak penghambat kita untuk mengenal Allah dengan baik dan sempurna? Ya, dosa. Yesaya pasal 59 dikatakan bahwa yang menghambat kita untuk mengenal Allah, yang menghambat doa kita, yaitu dosa. Coba buka Yesaya pasal 59 ayatnya yang 1 dan kedua. Iya. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Duanya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi dosa adalah penghambat utama bagi kita. Nah, bagaimana untuk kita supaya dapat mematikan semua dosa tadi seperti yang dikatakan Paulus? Nah, di sini harus sungguh-sungguh menambahkan imanmu kepada kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri, dan tingkatan yang keempat, penguasaan diri kepada ketekunan. Orang Kristen kalau tidak tekun membaca Alkitab, orang Kristen tidak tekun untuk berdoa, orang Kristen tidak tekun untuk beribadah, inilah masalahnya. Kenapa? Karena dosa itu mengintai kita. Dia selalu mengintip kapan waktunya dia bisa masuk kepada kita, sekalipun kita adalah hamba Tuhan sekali berapapun. Dosa selalu datang dan mengintai. Iblis itu datang dan melihat kesempatan kapan dia bisa masuk kepada kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh Paulus, matikan semuanya itu. Sebab jika engkau tidak matikan semuanya itu, kapan-kapan dia akan datang dan dia memiliki kesempatan untuk masuk. Maka firman Tuhan katakan di dalam Matius, dia akan kembali lagi, dan kalau dia melihat bahwa tempat itu tersusun rapi dengan baik, maka dia akan pergi untuk memanggil tujuh iblis, 7 roh yang lebih jahat dari dia. Dan mereka datang kembali untuk masuk ke tempat yang sudah tersusun rapi itu. Masuk, mereka akan berpesta pora di situ, sehingga akhirnya manusia yang sudah bertobat, manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, manusia bahkan sudah berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau dia lengah, maka dia akan tersisihkan kembali. Makanya itu yang dikatakan, mahkota yang Tuhan taruh di atas kepala kita akan berpindah ke kepala yang lain. Mau nggak mahkota yang Tuhan taruh di kepala kita pindah ke kepala orang lain? Sudah begitu tekunnya saya untuk mengiring Tuhan, sudah begitu tekunnya saya untuk membaca Alkitab, sudah begitu tekunnya saya untuk beribadah, tapi peluang-peluang iblis itu masih ada. Nah, oleh sebab itu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Nah, poin yang keempat dikatakan
kepada pengetahuan dan penguasaan diri kepada ketekunan. Rupanya kita memang tidak boleh main-main dengan iman kita. Memang awalnya iman. Setelah kita mendapatkan iman dan kita memang benar-benar berpegang kepada iman itu, maka itu tadi yang pertama, kita akan diberikan satu kehidupan, nilai hidup yang baik. Kalau apakah sudah cukup dengan nilai hidup yang baik? Tidak. Karena baik itu belum tentu benar. Nah, oleh sebab itu ditambahkan kepada kebajikan, kepada pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran firman. Nah, apakah sudah cukup dengan kita mengetahui firman Tuhan tanpa sungguh-sungguh? Enggak. Makanya di sini dikatakan kalau kita sudah memiliki iman dan kita sudah mendapatkan kebajikan atau kehidupan yang baik, maka kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, tingkatan yang ketiga, yaitu pengetahuan, dan pengetahuan kepada penguasaan diri, dan penguasaan diri kepada ketekunan. Yang kelima, hidup saleh. Nah, itu yang tadi saya sampaikan yang pertama di awal mula tadi. Hidup saleh itu adalah hidup yang Tuhan percayakan sesuatu yang disebut dengan janji-janji yang berharga. Iya, kepada Dialah dipercayakan janji-janji yang berharga itu. Kembali ke ayat yang ketiga. Janji-janji yang berharga itu adalah mengingatkan bahwa hidup benar itu kepada teman-teman kita itu adalah kewajiban kita semua. Ya, bukan kewajiban saya saja. Tapi kalau engkau sudah mengenal Allah dengan baik, maka engkau pun memiliki kewajiban untuk mengingatkan kepada saudara-saudaramu sekelilingmu. Kayaknya itu ada sesuatu yang tidak benar. Maka harus diingatkan. Tahu nggak kalau kita tidak ingatkan kepada saudara-saudara kita yang sudah berbuat jahat? Yehezkiel katakan, aku akan pertimbangkan itu kepadamu. Ini bahaya. Kalau kita tahu itu kebenaran, kalau kita tahu itu kejahatan yang dilakukan oleh teman kita, dan kita tidak ingatkan kepada dia, dalam Yehezkiel dikatakan, aku akan tuntut itu kepadamu. Nah, ini mengerikan. Nah, itu makanya saya mengenal Tuhan itu tidak cukup saya hanya kenal Tuhan itu pribadi saya, tetapi mengenal Tuhan itu ada tanggung jawab saya untuk menyampaikan, terlebih untuk jemaat ini, untuk hidup saleh. Bapak Ibu, 5 tingkatan ini penting baik, penting untuk kita mengerti. Yang pertama, iman kepada kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan. Nah, itulah sesuatu hal yang Tuhan mau supaya iman kita bertambah. Karena kalau kita sudah mendapatkan sampai tingkat kesalehan, maka saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk bersaksi, memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu sebenarnya tugas Nabi dan Rasul. Apakah kita Nabi dan Rasul? Di dalam Alkitab tidak ada lagi di dalam pemahaman yang sebenarnya bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul, yang ada adalah karunia-Nya kepada saudara dan saya, dianugerahkan oleh Tuhan, memiliki karunia kenabian dan karunia kerasulan. Nah, dengan demikian kehidupan kita, bahwa kita akan berubah, ya, kita sudah berubah, dan untuk hidup seperti apa yang diinginkan di ayat 3 itu, hidup saleh dan hidup berguna, dan untuk memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar untuk bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada 2 tingkatan setelah 5 tingkatan tadi. Apa itu tingkatan yang keenam? Tingkatan yang keenam, mari, ini sebenarnya hanya sebagai tambahan aja, tapi sebenarnya kalau kita sudah memperoleh 5 tingkat di awal itu, maka akhirnya kita menyatakan, aku mengasihi saudara-saudaraku. Kasih itu kepada saudara-saudara, kasih kepada anak, kasih kepada istri, kasih kepada saudara, ya, kakak, adik, bisa ya? Tapi bagaimana kalau orang lain yang kau tidak kenal, yang tidak kita kenal, datang dan memaki-maki kita?
Mampu nggak mengasihi dia? Mampu nggak? Kecuali engkau hidup di dalam yang 5 tadi ini. Kalau tadi yang 5 ini ada padamu, maka saya teramat percaya engkau mampu. Bukan karena kamu, tetapi roh Allah yang ada padamu yang akan memampukan kamu. Saya teramat percaya tidak ada satupun manusia di kolong langit ini, di atas bumi, yang mampu untuk mengasihi orang yang menganiaya dia. Saya teramat percaya. Kalau kita dengar hari-hari ini ya, ada yang guyon gini. Orang Kristen itu dihancurin gerejanya, tidak bergeming. Tidak bergeming. Dibiarkan itu. Ampuni dia. Tapi terakhir di Medan dilarang makan babi. Jalan di Medan penuh dengan orang. Itu luar biasa kan? Demo. Kenapa engkau larang kami makan babi? Itu luar biasa. Rupanya ada kelemahan orang Kristen. Boleh engkau hancurkan gereja, tapi jangan larang kami makan babi. Haleluya. Ini yang luar biasa. Saya juga ketawa juga saya dengar ini. Oke ya. Tapi saya percaya bahwa kita akan mampu, kita akan mampu untuk mengasihi orang yang menganiaya kita sekalipun. Iya, kita akan mampu untuk memaafkan orang-orang seperti itu. Yesus telah mengatakannya. Coba kita buka dalam Matius 5. Terakhir ini ya. Udah terlalu berapa menit saya buat ini? Kita buka Matius 5, Matius pasal 5, kita baca dari ayat 40. Ya. Saya bacakan bagi kita. Dan kepada orang-orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 43. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini ya, kalau ada yang meminjam kasih aja ya. Jangan harapkan baliknya ya. Itu kasih. Jangan orang berutang bilang pakai ini ya, pulang-pulang bayar utangmu. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia. Ini saya kira ya, tadi kasih kepada saudara-saudara ya. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus mengatakan demikian dalam 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa kata Yesus? Kasihlah musuh dan berdoalah bagi mereka yang ayat inilah, tapi jangan sampai babi yang dilarang. Ya. Tapi saya mau sampaikan satu ayat firman lagi. Ya, dari mau ditambahin lagi enggak apa-apa ya. Dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke 13, 14, 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus ada teladan kita. Kenapa? Yesus itu dianiaya. Yesus itu dicaci maki. Yesus itu diludahin. Yesus itu disalibkan. Tapi apakah dia membenci orang-orang yang menyalibkan dia? Enggak. Dia hanya bilang, selamatkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau Yesus katakan, aku yang telah membasuh kakimu dan aku yang telah membasuh, aku adalah guru dan Tuhanmu dan aku yang telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling
Artinya ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menganugerahkan itu kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita harusnya mampu untuk mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Ada amin? Berat, tapi saya percaya jika Tuhan kepada kita akan mampu melakukannya. Terima kasih. Cukup di sini firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga ini mendapat tempat di hati kita pribadi lepas pribadi, dan kita boleh menghidupi firman itu untuk hidup kita yang akan datang. Tuhan memberkati.